Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah stop lakukan ini jika amalmu tidak ingin ditolak. Masya Allah. Tadi kita sudah membahas 6 nih. Apa aja sih hal-hal yang kalau misalnya kita lakukan auto nih amalan kita itu tertolak. Yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu mendatangi peramal atau dukun. Yang kedua menunda-nunda waktu sholat. Yang ketiga meminum dan menyajikan khamr. Yang keempat melakukan dosa zina. Yang kelima melakukan bid'ah. Yang keenam mengungkit pemberian atau kebaikan yang telah dilakukan. Nah sebelum kita bahas ke yang ketujuh nih. Yang tadi bikin saya penasaran kenapa guru-guru kita pada diem-dieman. Kita bacain dulu yuk artikel berikut ini. Silahkan. Artikelnya adalah viral suami cueki istri gara-gara tak kunjung hamil. Pria ini tuai hujatan. Memiliki buah hati merupakan impian setiap pasangan. Meski begitu, tak jarang ada pasangan yang kesulitan dikaruniai seorang anak. Hal itu yang mungkin yang sedang dirasakan oleh pasangan ini. Bahkan saking kesalnya, gara-gara istrinya tak kunjung hamil, pria ini sampai mendiamkan sang istri. Waduh, ini mengenai hubungan rumah tangga nih. Habib, Afwan, Ya, Habib. Kita bahas yang tadi nih, saya nggak ngerti nih. Bener nggak sih Bib, selanjutnya hal dan perbuatan yang membuat auto amalan kita itu tertolak, ada hubungannya sama praktek Habib dan Ustadz Maulana tadi sebelum iklan. Apa sih aku jadi penasaran. Yang Ini aku menarik. diam-diam aja kan. Ini Iya. menarik. Ini adalah salah satu bentuk auto tertolak. Tertolak. Afwan Kang Mikdad, Silakan, Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Habib. Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus mengerti dan memahami bahwasanya kalau kita cemberut, kita diam, kita nyuekin. Sebagaimana hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. La yahilu lil muslimina an yahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Ketika kita tidak bertegur sapa, tidak kayak tadi tuh, saya panggil nggak mau nengok, saya panggil dia cuek. Itu contoh doangnya Bib. Kita tidak marahan ya. Kayaknya Ustaz Itu contoh Maulana doang. beneran nih. Enggak, contoh doang itu. Ini gara-gara apa sih? Dia nggak mau negur, dia nyuekin, dia acuh tak acuh. Dia bukan dikatakan mereka orang yang beriman kepada Allah. Dia tidak dikatakan beriman. Ini adalah hal yang ketujuh, memboikot orang selama 3 hari. Dari Ayub radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan. Nggak boleh mutusin persahabatan dengan saudaranya yang lain lebih daripada tiga malam. Mereka bertemu lalu seorang berpaling darinya dan berpaling lagi keduanya. Lalu dia bercakap-cakap. Maka kalau orang yang pintar, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nah, kalau tadi cuekin, Ustaz Maulana, Ustaz Maulana. Nah, kalau gitu nggak mau kan? Dibahas lagi yang Assalamualaikum Ustaz. Nah, ada kalimat salam. Salam ini adalah menunjukkan untuk apa? Untuk menyalamkan, yakni bersilaturahmi atau bersilaturahim. Memulai ucapan, memulai kalimat dengan yang baik. Insya Allah kalau dia salam kan wajib jawab ya kan. Maka inilah bentuk daripada cara damai. Mendiamkan selama 3 hari ini berkaitan dengan urusan dunia. Bisa bentuknya orang tua mendiamkan anaknya. Orang tua mendiamkan daripada perbuatan sikap anak yang tidak baik. Ditegurnya nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa. Dicuekin orang tuanya, boleh. Karena ini adalah bentuk teguran. Atau saling mendiamkan, dibolehkan juga. Hanya ketika ada kebutuhan yakni hajat sesuatunya. Contoh misalkan saya mesti diemin dan saya mesti nyuekin karena apa? Karena kalau dia didiemin, dia cuekin, dia akan menjadi lebih baik lagi. Dia akan tersentuh hatinya karena dia salah. Boleh. Ini adalah bentuk teguran atau bentuk pola pendidikan yang diajarkan orang tua terhadap anaknya. Nah terus kalau ditanya, bagaimana sih dengan suami ataupun istri yang dia diemin pasangannya nih sebagai bentuk pelajaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala titakhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'." Wanita-wanita yang kamu kawinkan, yang kamu nikahkan, oleh karena itu kamu takut dia nusus dan dia melakukan perbuatan nusus, dia kurang ajar, kata-katanya tidak baik, atau dia berpaling dan lain sebagainya, maka nasihatilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, atau pisahkanlah tempat tidur mereka. Sebanyak berapa hari? Boleh paling lama 3 hari. Dia boleh mendiamkan, dia boleh menegurnya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Tetap sebagai seorang suami mempunyai aturan yang baik terhadap istri yang nusus. Gak boleh mukulin, gak boleh gebugin, gak boleh haram. Karena apa? Karena ini adalah perbuatan yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat daripada setiap perbuatan yang kita lakukan. Boleh kita tegur dia,
pisahkan tempat tidurnya, nggak ditegur 2 hari boleh. Tapi kalau memang dia betul-betul kurang ajar, nusus, dia berpaling dan lain sebagainya, selingkuh dan lain sebagainya, boleh dilakukan hal tersebut. Tetapi dinasihati dengan cara yang ma'ruf, didatangkan orang tuanya, berbicara yang baik itu juga diharuskan. Oleh karena itu, intinya adalah kita sebagai manusia, hidup di muka bumi ini ada yang namanya hablum minan nas, hubungan dengan manusia yang lain. Kalau misalkan orang itu punya salah, boleh kita tegur dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Kalau misalkan kita tegur dengan cara yang baik, maka akan ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita main cuekin aja, nggak tahu kesalahannya apa, akhirnya malah panjang. Karena main baper-baperan akhirnya. Kayak tadi nih Ustadz Maulana, dia cuek, kita cuekin lagi, udahlah sama juga cuek-cuekan. Atau menganggap dirinya sombong. Siapa sih dia? Ya kan, kenapa sih? Wah, akhirnya apa? Ke apa namanya? Apa Maulana? Keterpanjangan, berkepanjangan. Ya, akhirnya namanya berkepanjangan ributnya. Nggak ada habisnya. Summa naudzubillah, akhirnya jadi musuh. Ini yang nggak boleh. Waduh, bahaya Jadi ya. ini jatuhnya bisa jadi dendam ya, Bi. Iya, betul. Tadinya kan cuma cuek-cuek ya sekedar untuk meredam. Tapi karena ternyata dua-duanya jadi cuek-cuekan. Jadi Berkepanjangan. berkepanjangan lebih dari 3 hari berarti sudah dendam. Aduh. Tapi saya tidak, ini kan cuma Tadi adegan hanya aja untuk contoh contoh. aja. Iya, contoh Aku nggak temanya. begitu. Betul. Aku Mas. sama Habib. Waduh, Wih, bro CS banget, banget. ya. CS. Baik, Ustadz Maulana. Ini nih kita masih membahas mengenai hal-hal yang bisa membuat amal ibadah kita atau menghancurkan amal kita nih. Iya. Saya jadi penasaran, katanya yang selanjutnya ini ada hubungannya sama hati. Wah, apa nih kira-kira? Kenapa tahu? berhubungan sama hati? Mau tahu banget Ustadz, mohon Izin penjelasannya Habib. dulu. Khair, Ustadz Silakan. Maulana. Izin sasam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan hati. Kenapa? Ternyata semua itu tergantung dari hati. Karena dalam hati, niat di hati. Semua di hati. Yang terbaik adalah hati. Yang terbaik, yang terburuk juga bisa jadi hati. Karena ingat, amalan bisa tertolak jikalau ibadah tapi tanpa keikhlasan dalam hati. Apalagi beribadah dengan terpaksa. Makanya menjelang Ramadan kita harus ingatin anak-anak mau Ramadan buat mereka senang. Jangan dipaksa berpuasa tapi dididik untuk berpuasa. Jangan sampai dia berpuasa karena terpaksa sehingga tidak ikut. Usahakan dia gembira, senang sekali gitu. Ibadah itu membuat mereka senang, bukan membuat ditakut-takuti sehingga anak-anak itu tuh beribadah bukan karena ikhlas, karena terpaksa. Islam merpati, pedati dan sejati. Ada dia bergerak karena dipukul, ya itu terpaksa, pedati. Ada merpati, nanti datang, nanti ada iming-iming baru datang, nanti ada iming-iming baru mau ibadah. Nah, tapi yang hebat adalah Islam sejati, ada ancaman, tidak ada ancaman, ada iming-iming, tidak ada iming-iming, tetap dia lakukan. Itulah namanya Islam sejati. Maka ingat, syarat ibadah itu harus karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Itu aja sih sebenarnya. Nanti dikatakan ada kan amal ibadah, amal soleh, amal jariah. Maka ketika pada posisi amal ibadah, maka harus sesuai tuntunan Rasulullah. Dan jangan lupa, harus karena Allah. Dan ingat, jangan sampai ini, maaf ya. Kalau ada orang beribadah bukan karena hati, dan tidak ikhlas, mohon maaf dikhawatirkan dia masuk pada kategori kemusyrikan, ria. Ria itu mau pingin ibadahnya dilihat orang sehingga dapat pujian atau mencuri-curi perhatian atasannya atau siapapun supaya dia dipuji atau dilihat. Berarti dia ibadah bukan karena Allah, berarti karena seseorang atau sesuatu. Sehingga nanti ketika dia di kemudian dia minta pahala salatnya, jangan minta pahala dari saya kata Allah. Karena kau ibadah bukan karena saya, tapi kau ibadah karena ditunjukkan kepada hambaku. Kesanalah. Maka ini tergolong syirik. Maka syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka kategori syirik kecil apabila dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena sesuatu, karena dalam hal itu. Nauzubillah, subhanallah. Maka dikategorikan ibadah yang semacam ini bisa jadi tertolak. Maka nanti yang benar cari pahalanya, tidak ada pahalanya. Nah, bahkan orang yang beribadah dengan tidak ikhlas, ini capek dia, lelah. Dan ciri-cirinya tidak lama pekerjaan itu. Karena mencari perhatian. Tapi kalau karena Allah aman. Dinilai, tidak dinilai, dilihat atau tidak dilihat. Dia masih tetap luar biasa baiknya.
Makanya roh daripada ibadah itu, kekuatan ibadah itu adalah keikhlasan. Kalau orang ikhlas enak itu. Orang ikhlas berpuasa enak itu. Orang ikhlas salat enak itu. Tapi makanya salat tahajud itu besar pahalanya. Karena tidak ada yang lihat. Hanya dia dan Allah. Makanya ibadah puasa itu Allah yang langsung kasih pahalanya. Karena ibadah puasa itu tidak ada riaknya di situ. Adakah riak dalam puasa? Tidak ada. Nah, tapi kalau ada orang berpuasa, tapi ada unsur mengumumkan. Lihat ya. Kalau dia umumkan, perhatian, saya puasa Senin Kamis. Nggak, tengah hari dia lapar itu. Dia lapar itu. Tapi kalau orang berpuasa tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa, itu tahan sampai maghrib itu. Tapi kalau ada orang mau diberitahu, ketahuan dia puasa. Makanya pernah satu ketika Imam Al-Ghazali satu malam tidak sholat tahajud. Habis wudu kembali lagi ke tempat tidur. Kata istrinya, kenapa tidak sholat tahajud? Kata, karena tadi waktu saya pergi berwudu, bunyi jatuh benda tiba-tiba kucing meong, meong. Kenapa meong? Baru turun kembali. Jangan sampai tetangga saya dengar, tetangga kita dengar. Ada apa bunyi-bunyi? Karena semalam saya lagi berwudu untuk tahajud. Saking menjaganya. Saya tidak. Jadi aduh gimana ya. Aduh enak banget sahur saya tadi subuh. Waduh, Masya Allah. Tapi ya mungkin namanya manusia mungkin ada transisinya. Mungkin kalau misalnya itu kita maklumi tapi jangan sampai juga ya. Keterusan gitu ya. Mungkin biasanya kalau awal-awal gitu. Supaya apa ngajak orang. Betul. Ingat ya, besok hari Senin puasa ya. Nanti aku telepon ya. Kalau gitu boleh ya Ustaz. Apalagi dia foto pada saat sujud gimana ceritanya. Aduh itu udah auto ini auto gak diterima dong. Udah salah besar. Baik Masya Allah. Nah berarti udah dapat lagi nih ya gitu. Aduh. Itu saya gak ngebayangin loh. Foto lagi sujud. Makanya. Iya. Foto lagi sujud tuh gerakannya aja udah salah dong. Kirim postingan dia ketika sujud. Astagfirullahaladzim. Ustaz Syam. Ini katanya amalan yang terakhir itu bisa menghapuskan atau auto amalan kita tertolak tuh seumur hidup kita. Gugur. Habis. Jadi takut saya. Apa sih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasidah juga boleh ya? Ya Allah semangat nih. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Coba Mikdad. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Kuncinya neraka? Ada yang tahu nggak kuncinya neraka? Gak ada. Nggak ada yang tahu kuncinya neraka satupun. Kita sebagai Islam hanya tahu kuncinya surga. Jadi tidak usah khawatir masuk neraka. Karena kita cuma dikasih kuncinya surga sama Allah. Kita semua akan masuk surga insya Allah. Motivasi ini supaya kita menjaga keimanan kita. Karena ada satu hal yang membuat amalan kita rontok semua. Apa itu? Keluar daripada Islam. Atau murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka subhanallah ada guyonan ketika ada yang bertanya hukum fikih. Gimana hukumnya guru membocorkan ujian nasional katanya. Ada Ustadz dia santai aja menjawabnya, enggak apa-apa. Loh kok enggak apa-apa? Ya orang pertanyaan kubur aja udah dibocorin. Masa pertanyaan ujian nasional enggak boleh dibocorin? Subhanallah. Ini padahal lebih parah lagi pertanyaan kubur itu lebih parah lagi. Lebih rahasia lagi. Meropuk sama imamuka. Kayaknya enggak gitu deh konsepnya. Ini kuncinya surga aja udah dibocorin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sangat mohon maaf. Orang yang sangat bodoh yang tidak mampu masuk surga. Padahal kuncinya sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala yaitu la ilaha illallah, menjaga keimanan di dalam dirinya. Maka kalau ditanyakan apa hal yang membuat seluruh amalan tertolak, yakni tidak mempunyai kunci tadi, tidak masuk Islam dia, subhanallah, atau dia malah keluar daripada Islam, maka kata Allah dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Orang-orang yang beriman
kemudian mereka keluar dari keimanannya, kemudian mereka ya udah beriman lagi, kemudian mereka ya udah kafir lagi, tidak beriman lagi, maka Allah katakan tsummazdadu kufra. Jangan sampai engkau melakukan demikian. Kalau engkau mempermainkan keimanan, maka kami akan menambahkan kekufuran di dalam dirimu sehingga tidak ada lagi jalannya, tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alias rontok seluruh amal ibadahnya. Namun kabar gembira sebaliknya, bagi orang-orang yang mu'allaf masuk Islam, justru mereka bersih, suci, bagaikan anak yang baru lahir daripada rahim ibunya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada yang merasa demikian. Namun ternyata kebaikan Islam itu ketika ada orang yang masuk Islam. Kan ada yang bertanya, Ustadz ada teman saya baik sekali orangnya, amalnya baik sekali. Suka bantu anak yatim, suka bantu bangun masjid. Tapi mohon maaf Ustadz, dia non muslim. Bagaimana itu amal ibadahnya? Nanti kalau dia masuk Islam, maka amal ibadah yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam itu diberikan kepadanya. Cuma kuncinya dulu apa? Kuncinya amantu billah, raditu billahi robba. Kami rela Allah sebagai Tuhan kami. Maka ketika dia masuk Islam menjadi seorang mu'allaf, maka seluruh amal yang pernah kebaikan yang dilakukannya sebelum dia masuk Islam dikalkulasikan lalu diberikan kepadanya. Mungkin ada yang baru, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba 5 menit kemudian meninggal dunia, dia lihat di akhirat kok amal saya banyak. Oh ternyata sebelum dia masuk Islam sudah beramal baik. Namun dia tidak punya kuncinya. Lalu dia punya kuncinya, meninggal dunia, maka pahalanya diberikan kepadanya. Waduh, luar biasa ya, saking besarnya ya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita baru masuk Islam langsung diberikan semua amal ibadahnya, kebaikan Itu kita. kasih sayang Allah. Betul, kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan kita juga yang sudah sekarang sebagai muslim, kita diberikan iman dan Islam sampai kita nanti akhir hayatnya dan Menjaganya diterima. istiqomah, amin. Istiqomahnya itu yang susah tuh, Masya Allah. Baik jamaah, insya Allah setelah ini nanti kita akan ada lagi segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi insya Allah pertanyaan dari jamaah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.